Saudara sekalian, setelah mengikut Yesus sekian puluh tahun, baru kita tahu bagaimana kekristenan yang sejati. Karena selama bertahun-tahun, kekristenan yang kita kenakan itu kekristenan yang kita warisi dari orang tua, ya, bagi yang dari kecil sudah Kristen seperti saya. Dan kita warisi dari para pendahulu kita, orang-orang Kristen yang mendidik, mengajar, menjadi mentor kita. Dan ternyata banyak yang tidak tepat, banyak yang salah. Kekristenan telah mengalami kemerosotan, saudara. Sehingga tidak mampu melahirkan kehidupan Kristen yang unggul, yang excellent, yang luar biasa. Sehingga kehidupan orang Kristen tidak beda dengan orang-orang non-Kristen. Dan akhirnya kekristenan disejajarkan dengan banyak agama, keyakinan, aliran filsafat, pendidikan etika, dan budi pekerti sekuler. Bahkan kita menemukan, saudara, orang-orang yang mengajarkan filosofi melalui para motivator, kadang-kadang menjadi lebih cerdas, nampak lebih cerdas daripada yang diajarkan oleh sebagian orang, sebagian pendeta, sebagian pembicara. Ini karena kekristenan telah mengalami kemerosotan, saudara. Setelah kita mengerti kekristenan yang sejati, kita mengajak, ayo kita semua kembali kepada kekristenan yang orisinil, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya sangat simpel, saudara, kelihatannya ya. Tapi kompleks di dalam implikasi konkretnya, dalam penerapan konkretnya. Kekristenan yang orisinil itu kelihatannya simpel tapi kompleks dalam penerapan, yaitu kehidupan yang dikenakan oleh Yesus. Lagi-lagi ini, ya. Terus harus disampaikan atau disuarakan hal ini. Sebab saudara juga belum lulus, saya juga belum lulus, dan belum layak diwisuda. Maka diingatkan lagi bahwa kekristenan yang orisinil itu berpusat pada diri, kehidupan Yesus, dan apa yang diajarkan. Tentu yang diajarkan juga itu yang dikenakannya. Yang pada intinya sebuah kehidupan yang benar-benar melakukan kehendak Bapa dalam segala hal. Ini bertentangan dengan filosofi dan prinsip hidup anak dunia, saudara. Bertentangan. Kalau anak dunia mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi kalau kita orang percaya yang mengikut jejak Yesus, ya, ditampar pipi kanan, kita berikan pipi kiri. Nah, ini membuat orang tidak sanggup jadi Kristen yang orisinil. Ya, tidak sanggup mengasihi musuh, mendoakan orang yang menganiaya atau menyakiti. Wow, itu tidak masuk akal
Tetapi inilah kekristenan yang orisinil. Kekristenan yang orisinil, ya, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seperti hidup yang dikenakan oleh Tuhan Yesus, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi kehidupan di dunia ini benar-benar hanya untuk melakukan apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan dan rencana Allah yang harus kita tunaikan atau penuhi. Itu saja, saudara. Nah, ini satu hal yang benar-benar sulit. Ya, benar-benar sulit. Tetapi kalau kita ikut Tuhan Yesus, ya memang begitu. Tidak ada cara lain, saudara. Ya, tidak ada cara lain. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, ikutlah aku seperti aku mengikut Yesus. Jadi seperti aku ikut Yesus, ikutlah aku, kata Paulus demikian, saudara. Ikuti cara hidupku, pengajaranku. Ya. 2 Timotius 3 ayat 10. Seperti aku ikut Yesus, ikutlah aku, saudara. Demikian dikatakan oleh Paulus. Jadi setiap orang percaya harus benar-benar mengikut Yesus. Seperti kehidupan yang dijalani oleh Paulus. Paulus ini sosok dari seseorang yang benar-benar mencerminkan kehidupan pengikut Yesus yang baik, pengikut Yesus yang benar. Makanya dia tidak ragu-ragu mengatakan ikutilah teladanku. Dia tidak ragu-ragu mengatakan ini. Karena dia sendiri benar-benar telah mengenakan sebuah kehidupan yang mengikut jejak Tuhan Yesus. Benar-benar ikut jejak Tuhan Yesus, saudara. Saya bersyukur karena saya mengerti dan menghayati Kristen orisinil ini. Nah, sayangnya memang baru setelah hari tua saya, saudara. Saya ya jadi agak menyesal kenapa tidak dari muda saya mengerti hal ini. Tetapi bersyukur masih berkesempatan untuk berjuang untuk ikut Yesus. Jadi kalau kita nanti meninggal dunia, kita harus sudah sampai taraf seperti yang Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Galatia 2 ayat 19 dan 20, saudara. Harus sampai taraf itu. Hari ini kita melihat diri kita ini masih Erastus banget, kadang-kadang begitu. Ya memang sudah banyak berubah tentunya, tapi masih ada unsur-unsur Erastus ini loh ya. Wow, masih belum ya. Masih ada unsur-unsur Erastusnya ini yang menyedihkan. Tetapi Tuhan masih beri kita kesempatan paling tidak hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Oktober, saudara. 2021 kita mulai lagi. Bapak Ibu, mungkin ada yang berkata, Pak Eras, kita ini banyak persoalan kok Bapak ngomongnya kok tidak menyentuh ke persoalan kami. Nah, ini indahnya saudara. Persoalan saudara itu apa? Apa? Soal apa? Kalau persoalan saudara itu persoalan-persoalan umum yang juga dialami oleh orang di luar umat pilihan, itu saudara jalani saja. Bisa dilewati dengan tanggung jawab dan kerja keras.
Tapi yang satu ini istimewa, harus saudara terima dengan hati yang penuh, saudara renungkan dengan pikiran, dan segenap hidup kita harus diarahkan untuk hal ini. Mengenakan kekristenan yang orisinil ini. Kita disebut Kristen itu kan artinya seperti Kristus. Itu saudaraku, ya. Saya mengajak saudara itu ya untuk mengalami kekristenan yang sejati ya sebelum kita ini meninggal dunia, saudara. Ayo kita mengenakan kekristenan yang sejati. Nah yang ngomong ini saya sendiri juga merasa belum nyampe juga gitu. Aduh masih belum bersih-bersih, belum benar-benar bersih, belum benar-benar agung, belum benar-benar mulia gitu loh saudara. Tapi saya berjuang terus saudara. Dan saya mengajak-ngajak saudara untuk berjuang terus. Supaya saudara bareng-bareng nih saudara. Berwajah Kristus, nanti wajah kita mirip. Wajah batin maksudnya. Jadi pada waktu kita ada di hadapan pengadilan tata Kristus, kita tidak lagi dalam ketakutan, tapi dalam sukacita. Dan Tuhan Yesus pun sukacita lihat wajah batin kita. Ini loh, tidak sia-sia nih pengorbananku di kayu salib. Ini loh buah yang kuhasilkan. Sebab biji gandum tetap satu kalau tidak jatuh ke tanah dan mati. Kalau jatuh ke tanah mati akan berbuah, dan itu menggambarkan Yesus. Dan kita tidak ingin mengecewakan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Pokoknya saudaraku ya, ayo kita mengenakan kekristenan yang sejati ini. Simple tapi kompleks sekali. Kelihatannya simple tapi kompleks. Ya, hidup kita tertuju pada pribadi Kristus dan apa yang diajarkan. Itu saja sudah. Oke? Saya kira cukup saudaraku sekalian ya. Kita naikkan puji ini tadi ya. Ku mau ikut Yesus ya. Kau bawa aku di jalan salibmu. Kita tutup dengan doa. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibku. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk doa pagi yang Bapa telah berkati ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara jangan lupa Warrior jam 10 sampai nanti sore. Saya salah satu pembicaranya. Ingatkan anak-anak muda yang ikut Warrior Conference ikut hari ini. Ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Besok perjamuan kudus jam 11. di Truth ID.